Nah, kalau di temanmu tadi, versi saya, itu juga ada keganjalan ketika dia itu tidak ada ya. Dia panik, dia resah, tapi dia bingung diresahkan kayak gitu. Itu sih bisa ada indikasi juga ke arah hal magis kalau versi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel kami. Juga untuk mohon maaf juga untuk beberapa kali kami telat-telat upload. Enggak, Selasa kemarin sih. Kita Rotok tidak molor upload. Oke. Pembahasan kali ini membahas tentang hukum di negara Somalia. Jangan karena di komisaris, Mbak. Oke. Banyak fenomena atau tragedi yang dekat-dekat waktu ini itu di lingkunganku itu banyak yang terkena Di lingkungan sini apa? Ya teman-temanku lah. Itu banyak yang terkena kayak semacam panic attack, anxiety disorder, mungkin secara overthinking. Kalau intinya secara detailnya kami juga kan lagi-lagi kami lemah dalam ilmu-ilmu tersebut kan kayak gitu. Intinya banyak orang yang di fase kena masih proses pemulihan recovery. Masuk aja tuh bencok. Aku malah terpengaruh kan kayak biasa nih malah nasi. Aku membawa pengaruh yang baik. Buruk malah aku sing ketularan. Di situ kemarin saya menemui ini studi kasus. Karena pembahasan kita adalah satu perbedaannya apa ketika orang yang terkena panic attack atau anxiety disorder atau apalah namanya secara klinis psikisnya itu bagaimana dengan orang yang kayak kesurupan, dengan orang yang ketempelan. Sawanan ya beda. Sawanan malah arahnya lebih ke ilmiah tersebut malah. Cuman istilah Jawanya sawan gitu. Itu sih yang tak tangkap istilah sawan yang penjelasan pas waktu aku masih kecil sampai aku dewasa itu. Cuman kalau di literasi beberapa itu banyak yang mengartikan sawanan itu kayak orang kesurupan, padahal kalau versi ini sih beda gitu loh. Lah, kalau di daerah Mas, sawanan itu duduk kesurupan, ketempelan ngono. Jadi malah kayak linglung. Jadi kayak malah takut ngono. Yo tapi kan ada triggernya. Iya. Gara-gara mbok mari teko kuburan, aja kuburan sawanan ngono. Lah, itu kan berarti hampir sama kayak anxiety atau kurang lebihnya loh ya. Hampir sama kayak anxiety atau panic attack dong. Juga anxiety sih kayaknya. Ya kurang lebihnya hampir sama kan. Iya enggak sih? Iya sih. Nah, kan beda dengan orang kesurupan. Ya, kesurupan kan kayak beda. Gitu. Kalau dikatakan itu sama kayak kalau dikatakan versiku ya. Kalau ketika orang sawanan itu terus treatment penyembuhannya. Treatment penyembuhannya itu sama kayak orang yang kena anxiety atau itu bagus gitu loh. Beda kalau orang orang kesurupan kan kayak gitu sih. Gak bisa berarti ya? Bisa. Yang paling terpenting itu tadi, kesadaran manusia itu harus drop karena mereka kan juga menggunakan energi manusia. Itu pernah ada studi kasus juga seperti itu. Sebelum kita bahas ke topik dari topik utama itu dulu itu pernah ada cerita kalau nggak salah itu ada dokter apa gitu aku lupa. Bukan cangkemmu. Titan warna. Nah, dokter apa terus kemudian dia itu menghadapi orang kesurupan terus kemudian dia dikasih obat penenang. Bisa tenang. Langsung kayak orang tidur, kayak orang pingsan kan akhirnya. Kayak gitu. Tapi tetap di situ. Lah, itu kan enggak tahu lagi, saya kan dapat cerita gitu loh. Untuk maksudnya gangguan gaibnya atau gaibnya sendiri atau jinnya sendiri itu apakah masih nempel di manusia tersebut atau enggak tahu juga. Cuma kayak ben luwih tenang. Ya. Gak mosingan, Mas. Benar.
nggak mosing-mosing. Oke. Lah ini kembali lagi karena banyak apa ya orang yang terkadang juga bingung, bahkan saya sendiri pun sulit untuk menjelaskan apa sih perbandingan atau perbedaan atau cara membedakan apa ya orang yang kesurupan sama orang yang apa ya terindikasi ya terindikasi atau sedang terkena musibah atau apa ya musibah lah, anggap saja musibah kan gitu, karena dia tertekan iyalah ya anggapnya musibah gitu aja ya kan, gak ada yang mau juga di posisi itu kan. Panik terus kemudian kekhawatiran itu, keresahan itu muncul terus kan kayak gitu gitu. Dana bantuan gak turun resah pokoknya, resah intinya kan kayak gitu. yang teduh hari ini cocok kurang lebihnya kan kayak gitu. Ini aku sebelum menceritakan studi kasus di temanku, nanti juga itu akan mungkin bisa diambil treatment cara membedakannya ya. Itu kalau versi saya. Terus kalau versi Mas Anda, pernah nggak apa ya di hadapan sampean itu pernah orang yang di panic attack atau apa namanya anxiety disorder sama kesurupan. Pernah menemui orang kesurupan, itu menurut sampean perbedaannya di mana itu? Kalau selama hidup saya aku gak tahu ngerti wong kesurupan. Maksudnya secara langsung ngarepku loh. Kesurupan gangguan maksudnya? Iya kesurupan hal mistis lah benar. Loh, jaremu pernah sing gak gangguan itu kan kayak semacam kayak jaranan kan prosesinya kan kayak gitu. Maksudnya dalam keadaan tenang moro-moro kesurupan gitu nggak pernah. Gangguan. Terus apa jenenge mau sih anxiety kan kayak gelisah galau merana sekarang tidak ngono lah. Enggak lah mari ngono panic attack itu pengalaman dari teman saya sendiri waktu di Surabaya juga kan. Kenapa? Jadi itu kayak ya awalnya biasa gini mas, yang ngobrol-ngobrol biasa ini. Cuma tiba-tiba tuh kayak dia merasa ketakutan berlebihan mas, kayak sedang terancam loh. Tapi penyebabnya dia ke-trigger itu nggak tahu apa, dan dia sendiri kalau ditanya kenapa sih, gak ngerti aku harung. Tapi dia itu merasa kayak apa ya ngarani panik lah, wedi deh, cemas. Dan kalau versimu sampai itu kayak keringet dingin gitu. Kalau versimu itu apa, ilmiah apa gangguan gaib itu? Itu sih lebih ke ilmiah lah menurutku ya. Soalnya gangguan gaib yo dia ngerasa aneh tau apa yo enggak, dia cuma kayak spontan uhui. Oh iya. Asem. Lah enggak, pas waktu momen itu posisi kamu dulu itu apa ya? Kepekaanmu terhadap mistis itu posisi sudah dibuka apa belum? Belum. Oh. Ya agak sulit juga sih. Belum yang pertama. Soalnya enggak cuma sekali toh. Yang kedua sudah. Ya yang sudah itu bagaimana merasakannya? Enggak ada, biasa kan itu mas. Enggak ada. Soalnya apa ya? Enggak tahu sih ya. Cuman panic attack itu kan macam-macam. Iya. Triggernya kan bukan secara spontan kayak gini, cuman terkadang itu hanya memang di pikirannya aja. Iya, kan kayak salah satunya kan kalau seumpama orang ketika punya apa ya pressure, bukan pressure sih. Ini salah satu contoh orang yang saya kenal ya. Karena versiku itu beliaunya itu kena panic attack juga sih. Cuman tahap yang paling rendah kayaknya sih gitu. Cuman lagi-lagi jangan apa ya mendiagnosa diri sendiri. Mending ke yang ahli. Ini hanya spekulasi saja agar bisa menyarankan coba untuk bermain ke psikiater kayak gitu. Tulen-tulen psikiater. Larang tak bicara ini. Temenku kemarin habis ya lumayan sih. Lah, itu gara-gara ya apa ya? Beliaunya kan memang apa ya perkuliahannya S2 itu kan di safety engineer. Lah, otomatis kan beliaunya ini kan mempelajari tentang masalah resiko-resiko kan kayak gitu. Akhirnya overthinking dong. Iya, dia mikir berat lah. Akhirnya pas waktu dia nganggur pun pekerjaannya sebenarnya beresiko kayak gini.
akhirnya kan semakin tertekan juga. Makanya kayak gitu kan juga apa ya, salah satu ilmu terlalu tinggi juga kan mengkhawatirkan juga ketika mancing lah trigger. Bukan membahayakan di ilmunya, tapi ketika orang tersebut juga belum mampu mengolah dirinya, itu yang dikhawatirkan. Kayak gitu, malahan mau melangkah juga takut atau kayak gimana kan, keresahan terus itu meskipun nggak terjadi di lapangan. Untungnya kayak gitu itu sih. Orang banyak maksudnya temen-temennya sama saudara aku itu. Makanya kan sarankan coba aja bermain ke psikiater, apa ya, kalau memang apa ya lebih nyaman bercerita untuk di masalah-masalah seperti itu ke orang tua, coba cari psikiater yang lebih tua. Soalnya ada teman di sosial media aku, kebetulan juga senior kita juga, itu pernah kena seperti itu, dan beliaunya memang nyari psikiater itu yang lebih tua dari beliau dan juga wanita, biar dia itu berasa kayak curhat sama orang tua kayak gitu, kayak sama ibu diayomi lah. Nah itu kan memang apa ya, kenyamanan seseorang ya dikembalikan lagi kan gitu. Oke, kita kembali ke topik. Nah kalau di temenmu tadi, versi saya itu juga ada keganjalan ketika dia itu tidak ada ya, dia panik, dia resah, tapi dia bingung diresahkan kayak gitu. Itu sih bisa ada indikasi juga ke arah hal magis kalau versi saya. Kayak gitu. Dalam hal apa ini? Maksudnya diganggu apa dia maling delok? Enggak ya, memang kayak semacam ada yang nempel biasanya kayak gitu. Kan macam-macam, ada yang memang dia itu mempengaruhi di pikiran saja, ada yang dia itu memang di perasaan, yang mudah tersinggung atau lain-lain, atau sampai yang larinya ke fisik, kan macam-macam kayak gitu. Cuma ini kan menurut pandangan secara pandangan sampean secara gaib kan? Enggak, maksudnya kita apa ya, dari cerita, menganalisa dari sebuah cerita. Cocoklogi itu. Soalnya gimana ya? Biasanya orang kayak gitu tuh sempat waktu ada jeda bengong sedikit. Kalau versi orang-orang itu melamun. Kalau versi saya, orang melamun dengan bengong itu beda. Karena memang kalau secara ini beberapa literasi yang saya baca ya, orang melamun adalah orang yang mengistirahatkan pikirannya. Tapi dia itu kan sedang berpikir, kayak semacam dia itu berimajinasi, oh ya aku mau kayak gini kan enak. Fantasi lah. Tapi sedangkan orang bengong itu kan benar-benar kosong sebentar lah. Waktu jeda itu biasanya ada orang-orang yang seperti itu. Dan itu memang nge-switch-nya memang cepat. Paling mungkin sampai 5 detikan gitu diam bengong gitu, cuma langsung. Nah itu aku yang gak ngerti. Soalnya kan ya posisi aku HP-an biasa. Tiba-tiba kayak gitu. Biasanya dia diam sebentar. Kayak gitu sih. Tapi macam-macam. Kembali lagi. Soalnya kalau nggak lihat secara kejadian langsung juga bingung menjelaskan kayak gitu. Oke. Itu versi pengalaman Sanda, dan juga versinya Mas Sanda sendiri itu pun masih merasa bahwasanya temennya itu masih di ranah ilmiah, bukan di arah gaib ya, atau mistis atau magis kayak gitu. Nah ini kalau temanku juga kebetulan pada saat itu kan apa ya, dia itu temannya dariku, dia sudah punya suami kayak gitu. Tuh ini sampean. Oh matamu. Oh alah. Cara mi asu. Enggak, kayak ngono intinya. Ya, dariku dimintai tolong kebetulan pada saat itu. Dia juga kan panik. Dalam artian dia itu nggak pernah nangani orang kayak gitu, ngedepin orang yang kayak gitu. Telepon kan aku, halo, iki temanku linglung banget ngono. Diajak omong nggak iso, dan responnya kadang direspon kadang enggak. Pandangannya pun kosong. Kayak orang bengong, serius kayak orang bengong. Pada saat itu ya wes video call lah, aku pengen tahu kayak gitu kan. Coba. Nah ini sulitnya di sini saya sulit menjelaskan bagaimana cara membedakan pandangan mata orang yang terkena kayak gitu atau terkena gaib, itu bingung. Intinya kelihatan sih, cuma bingung cara menjelaskannya. Ya kayak jelas nih lah, cuma sama ngerti lah, cuma kayak jelasnya. Sulit. Gimana ya? Jadi kalau orang yang kalau orang yang kena kayak seperti itu, ganggu kosongnya itu kayak benar-benar kayak benar-benar kosong gitu loh. Aku gak ngerti soalnya aku yo gak tahu.
kayak orang-orang yang bengong, orang yang ketakutan sing parah berlebihan, dia cuma gini doang. Posisinya saat itu dia gini di mobil, aku pengen lihat matanya, terus kayak gini kan, lihat wajahnya coba gini, jadi dia gini doang, nggak ngapa-ngapain dan terlalu apa ya, pandangannya satu ke titik ini nggak kedip, cuman apa ya, kayak slow-mo banget ngene semua gerakannya dia ngomongnya apa anjay ya. Kalau apa ya, nggak pernah atau belum terbiasa dengan menghadapi beberapa kejadian seperti itu ya, mungkin akan disambung-sambungkan dengan hal gaib kayak gitu. Terus kemudian pada saat itu versi saya itu bukan hal gaib, gangguan gaib. Jadi aku bilang coba ke psikiater aja kayak gitu. Pas itu langsung dibawa ke psikiater. Malam itu langsung psikiater, suntik penenang. Saya dikasih tahu sama doiku kan, les di iki kok sudah dikasih obat penenang. Ini aku diinterogasi, ibaratnya diinterogasi ya. Ditanya-tanyai ya. Wawancara aja. Ditanya-tanyai terkait si temennya kayak gitu. Oh ya. Akhirnya itu ternyata dia ketakutan pada hewan yang dia takuti. Berarti lebih ke anxiety seperti kayak anxiety. Cuman apa ya, versi diagnosa dari dokter tersebut, dia ini masuk ke panic attack kayak gitu ya lebih kita mengikuti yang mempunyai kapasitas saja lah. Oke, jadi seperti itu. Soalnya khawatirnya itu orang-orang kan bengong. Oh iya iki kesurupan iki ngono, angger ngono ae. Aku kadang ya ngono iku, Mas. Jadi mek bengong tangi turu ngono. Iso ngono. Lang sampe. Luwe ternyata. Ora. Gendeng dadak ini. Soalnya apa ya? Ya itu tadi bengongnya orang yang setelah kesurupan. Biasanya orang setelah kesurupan sih bengong. Kalau nggak gitu orang yang ketempelan itu ada terkadang dia itu bengong. Lalu pas waktu kesurupan terus bengong itu juara. Biasanya tuh ya cuman diam tapi merem. Terkadang merem, terkadang kesurupan melek. Apa ya? Ya bang bengong kayak gitu cuman sedikit aktif biasanya. Melakukan sebuah kebiasaan yang apa ya? Jin yang merasuki itu. Minimal manggu-manggu kayak gini atau apa, dia enggak sudah kayak orang yang setelah kesurupan itu biasanya seperti itu malah. Jadi shock menurut serius. Lah kalau versi apa ya, diskusi saya dengan teman-teman yang pernah apa ya, yang lebih mendalami lah, temanku itu sempat ngobrol bahwasanya prosesi seperti itu versi saya dan teman saya juga itu adalah prosesi kayak semacam pembuangan memori alam gaib ketika pas waktu kesurupan. Makanya dia itu kayak dia itu bingung apa sih yang setelah apa terakhir dia lakukan. Karena pas momen seperti itu biasanya dia juga akan melihat beberapa gaib-gaib yang di lingkungannya. Oh, lebih sensitif. Sensitif. Jadi kamu tahu statementnya siapa? Tretan Muslim. Singapura. Yang kesurupan separuh. Enggak. Jadi dia itu bisa dengar, dia itu bisa apa ya? Ya dia itu masih paham, dia itu nggak bisa ngontrol tubuh. Iya. Kayak gitu. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Makanya itu. Cuman ya gitu, pas waktu dia kesurupan tapi posisi melek gini biasanya lebih sensitif daripada dia posisi merem. Posisi enggak kesurupan jing. Posisi merem. Ya, jadi apa ya? Kembali lagi saja kayak gitu-gitu, kita kembalikan lagi ke teman-teman. Saran saya dengan nanggepi seperti itu, kalian jangan panik juga. Kamu jangan terbawa suasana kepanikan daripada malah ngawur dan lain-lain. Pada saat itu juga ya wajar kan, suaminya kan ya dia ikut sedikit agak panik. Jadi pas waktu apa ngemudi itu kenceng banget kan. Posisi mobil, di dalam mobil, aku ditelepon itu di dalam mobil. Sebelumnya nggak di dalam mobil, sebelumnya itu sama suaminya, terus dipanggil doiku kan. Ayo ikut aku nemenin apa ini buat makan kayak gitu. Ya wis, pas waktu itu diajak ngomong kok malah nggak bisa lah itu. Terus kemudian telepon, kok tatapan matanya kayak gini, takut kan. Akhirnya dia apa ya, pengen penasaran juga, pengen tahu.
Terus tapi semenjak dari psikiater gue wis enak. Alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan dia juga apa ya, kayak semacam ingin share cerita juga sih sebenarnya ke beberapa orang, bahwasanya tolonglah kalau ketika ada yang parno, yang fobia, itu jangan terlalu ditakut-takuti seperti itu. Khawatirnya nanti ke anxiety, lebih parahnya ke malah ke anxiety. Kalau orang fobia itu kan biasanya cuma derdek, cuman dia itu paniknya itu ada apa ya, nggak terlalu over lah, daripada sampai kayak gitu kayak orang linglung gini kan kasihan juga toh kayak gitu. Kalau menemui orang-orang seperti itu silahkan konsultasi saja ke yang psikiater langsung, atau ke memang orang yang punya paham kapasitas hal seperti itu. Gak apa-apa sih untuk tanya pertama diagnosa apakah benar-benar dia itu gangguan gaib atau enggak, itu aja. Mana loh, kalau daripada menduga-duga ya malah nggak dijalankan dan nggak ada treatment untuk penyembuhan kan kasihan lama-lama kayak gitu. Oke, mungkin konten kali ini kita bahas cuma segitu dulu aja. Nanti kita sharing-sharing lagi mungkin beberapa kejadian-kejadian yang menurut kami itu patut untuk kita share atau mungkin dari nonton. Oke, silahkan, nggak apa-apa, silahkan di komen saja atau di DM official Instagram kami. Meskipun untuk beberapa waktu ini kami kurang aktif ya, nggak apa-apa, masih ada apa ya, kesibukan masing-masing soalnya. Tapi nggak apa-apa, kalau kita ada waktu sharing seperti ini kita akan luangkan juga untuk teman-teman yang insya Allah. Oke, kurang lebihnya saya mewakili Sandra dan guru yang lain, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah pendapat dan salah penjelasan. Salah pendapat ya, soalnya bukan kapasitas kami untuk menjelaskan di penyakit psikis tadi itu. Oke, kurang lebih saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.